百朝大战正式开始。 Masih di alur cerita Wudong Qianpun. 究竟是谁？老子林动！ Chapter 753. Lei Qian. Ketika dia mendengar suara menakutkan Wang Yan, murid-murid Lindong segera mengeras sebelum dia berbalik untuk melihat sosok yang kokoh, tidak jauh darinya yang ditutupi oleh cahaya kilat yang berkedip-kedip. Apakah orang ini salah satu dari tiga raja kecil, Raja Guntur Kecil? Ying Xiao samar-samar mengerutkan alisnya. Dengan lambaian tangan seperti jadel, pedang hijau panjang 1 meter muncul dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresi dijaga hadir di matanya. Oh, sepertinya dao sekte Anda jauh lebih kuat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Tidak heran kalian semakin arogan. Cahaya pencahayaan yang mengelilingi sosok kokoh yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan mulai menarik diri. Pada akhirnya, itu benar-benar tersebar, menampakkan wajah kasar. Saat ini, ekspresi penghinaan yang benar-benar tidak terkendali ada di wajah ini. Dia menatap Lindong dan yang lain sambil mengejek sambil tersenyum dan berkata, ada tato yang samar dan tidak jelas yang tampak seperti kilat pada tubuh Lei Qian, yang mengeluarkan fluktuasi yang sangat liar dan mengamuk, menyebabkan orang melemparkan tatapan ketakutan ke arahnya. Ekspresi Wang Yan gelap, sementara niat membunuh yang tebal melonjak jauh di dalam matanya. Namun, sama seperti dia tidak dapat menahan diri dan akan bergerak, tangan seperti jadel turun ke pundaknya, mencegahnya untuk melakukannya. Lei Qian, jaga anggota gerbang Yuan Anda. Jangan biarkan mereka bertindak seperti penjahat dan mengganggu orang lain dengan cara yang tercela. Kata Ying Xiao saat matanya berubah sedingin es. Saya merasa bahwa murid-murid gerbang Yuan kami berperilaku sangat baik dan tidak perlu mengelolanya. Namun, murid-murid dao sekte Anda harus menjadi orang-orang yang perlu menahan diri dan berhenti bertindak dengan sombong di depan gerbang Yuan kami. Jawab Lei Qian ketika sepotong ejekan muncul di sudut mulutnya. Setelah mendengar jawabannya, amarah dan amarah langsung memenuhi mata murid dao sek yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena item ini, Lei Qian berbalik dan mengambil jepit rambut batu giok cemerlang langsung dari tangan Jiang Tao sebelum dengan santai berkata, bagaimana kalau ini, jika kalian semua bisa merebutnya dari tanganku, tidak hanya aku akan membayar tagihan, aku akan segera bertanya kepada mereka meninggalkan tempat ini. Bagaimana tentang itu? Rasa dingin menyeramkan muncul di mata Wang Yan saat dia memegang pedang hitam itu erat-erat di tangannya. Tepat ketika dia akan mengambil langkah maju, dia sekali lagi dihentikan oleh tangan. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat pemilik tangan. Biarkan aku yang menangani ini, kata Lindong sambil tersenyum pada Wang Yan. Wang Yan dan Ying Huan terkejut sesaat, sebelum mereka berdua mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak mempertanyakan kekuatan Lindong, Lei Qian bukan individu biasa. Lindong? Ying Huan takut dengan reaksinya dan tangannya yang seperti jadel cepat meraih ke sudut kemeja Lindong. Jangan impulsif, aku tidak butuh jepit rambut itu. Wanita muda ini, yang sebelumnya agak marah dan akan merekrut saudara senior dan junior lainnya untuk membantunya dalam perkelahian, memiliki ekspresi panik di dalam matanya yang hitam besar ketika dia melihat bahwa Lindong sebenarnya berencana untuk menghadapi Lei Qian. Aku seharusnya tidak menyebabkan masalah. Saat dia menatap wajah kecil gadis muda yang merasa agak dirugikan, Lindong tanpa sadar merasa sedikit terkejut, sebelum senyum cerah muncul di wajahnya. Mengulurkan telapak tangannya, dia menggosok kepala Ying Huan dan berkata, ini bukan tentang jepit rambut. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihindari. Saat kata-katanya memudar, dia melihat ke arah Ying Xiao dan Wang yang sebelum dengan lembut berkata, serahkan padaku. Hati-hati. Melihat senyum tipis di wajah Lindong, baik Ying Huan dan Wang yang ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya mereka menganggukkan kepala. Perlahan melangkah maju, Lindong akhirnya berjalan keluar dari kelompok murid dao sekte di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Saat ini, area ini jelas telah menjadi titik fokus dalam distrik mencari harta. Gerbang Yuan dan sekte dao keduanya sekte super yang memiliki kekuatan dan prestisi yang besar. Selanjutnya, ada dendam yang mendalam di antara kedua belah pihak. Dari penampilannya, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Di distrik terdekat ada sebuah pavilion. Pada saat ini, ada dua sosok di lantai atas pavilion yang telah mengarahkan perhatian mereka ke arah di mana kelompok Yuan Gate dan murid sekte Dao berada. Kedua sosok itu adalah pria dan wanita.
Wanita itu ada di depan sementara pria itu berdiri setengah langkah di belakang. Perbedaan posisi pada menit ini jelas menunjukkan perbedaan status mereka. Di antara mereka berdua, yang paling mencolok adalah wanita itu. Mengenakan blus dan rok putih, rambut hitamnya yang halus turun hingga pinggangnya yang ramping. Kulitnya mirip salju dan dia punya sepasang alis yang indah. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung, sosoknya yang samar-samar terlihat masih menyebabkan seseorang tidak dapat menghilangkan tatapan mereka. Auranya bangga dan menyendiri dan jika seseorang memandangnya, dia akan tampak seperti ratu es di dalam istana bulan, seperti seorang dewi yang telah tiba di alam fana, keindahan yang mampu menyebabkan kejatuhan seorang negara. Keindahan dan aura yang demikian. Selain itu Ling Qingzu, siapa lagi yang bisa? Di samping Ling Qingzu, adalah pria yang tampan. Senyum tipis memenuhi wajahnya, sementara kekaguman dan kegilaan yang tak terlihat memenuhi tatapannya ketika dia sesekali meliriknya. Pada saat ini, mereka berdua melemparkan pandangan mereka ke arah distrik di kejauhan. Ketika mereka melihat Raja Guntur kecil Lei Qian muncul, ekspresi mereka sedikit berubah. Hehe, bahkan Lei Qian telah tiba. Meskipun Dao Sek memiliki Ying Xiao Xiao dan Wang Yan di sekitar, mereka kemungkinan tidak akan bisa menanganinya, kata pria tampan itu sambil tersenyum sambil menonton. Orang-orang dari One Gate masih mendominasi ini, kata Ling Qingzu dengan suara acuh tak acuh. Pria tampan itu menganggukkan kepalanya sebelum berkata, aku ingin tahu apakah Ying Xiao Xiao atau Wang Yan akan bertindak. Sebelum hukumannya selesai, dia tiba-tiba berseru kaget sebelum dia agak terkejut melihat sosok kurus yang keluar dari dalam kelompok murid Dao Sek. Siapa itu? Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu memandang ringan ketika matanya dengan santai menyapu sosok di kejauhan. Pada saat berikutnya, tatapannya yang bergerak membeku seketika ketika ekspresi heran yang belum pernah terjadi muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Tatapannya terpaku erat pada sosok di kejauhan, sementara bibir merahnya terbuka dengan lembut. Sepasang tangannya yang seperti jadel, yang mirip dengan akar lotus, perlahan mulai mengencang karena emosi yang bergejolak di hatinya. Sosok ini tidak asing baginya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa itu telah meninggalkan jejak yang dalam di benaknya. Ling Qingzu tahu bahwa mungkin dia akan melupakan banyak hal dalam hidupnya. Namun, dia tidak akan pernah melupakan sosok ini. 5 tahun yang lalu, di puncak kekaisaran besar yang kecil itu, dialog di antara mereka masih bergema di benaknya sampai hari ini. Ketika Ling Qingzu mendengar nama yang akrab setelah berakhirnya Perang 100 Kerajaan, guncangan di dalam hatinya adalah sesuatu di luar imajinasinya. Pemuda yang rapuh dari masa itu sebenarnya telah berhasil berjalan selangkah demi selangkah ke tahap seperti itu. Dia jelas tahu latar belakang Lindong. Di masa lalu, bahkan seseorang seperti Ling Langtian dapat dengan mudah menindasnya di makam kuno. Si dia pada waktu itu barangkali hanyalah sebuah keberadaan yang mirip dengan semut di mata banyak orang. Itu karena dia jelas-jelas sadar. Itu menjelaskan tingkat keterkejutan yang dia rasakan ketika dia tahu bahwa Lindong telah melangkah ke wilayah Shuan Timur. Dia tahu berapa banyak upaya yang harus dilakukan oleh pemuda yang rapuh tetapi tidak normal untuk mencapai tahap seperti itu. Dalam periode 5 tahun, pemuda yang tidak dewasa dan lemah yang dia tahu sebelumnya benar-benar muncul dari kepompongnya. Tahun itu di puncak gunung, dia pernah berkata bahwa mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Itu juga pada tahun yang sama bahwa pemuda itu meninggalkan orang tuanya dan memulai perjalanannya dengan sebuah marten dan harimau. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dia alami dan tidak ada yang tahu berapa kali dia melayang di gerbang kematian. Setahun yang lalu, dia tiba-tiba mendengar nama asing itu namun akrab lagi. Pemuda pada waktu itu telah menggunakan caranya sendiri untuk menyusulnya. Saat ini, pemuda yang telah mengalami metamorfosis lengkap sekarang muncul kembali di depannya. Lebih jauh lagi, dia bisa berdiri dengan bangga di depannya sebagai salah satu anggota generasi muda paling berprestasi di wilayah Shuan Timur. Ling Qingzu menatap pemuda yang berjalan keluar dari kelompok, saat bibir merah di bawah kerudungnya mengerucut dengan erat. Pemuda itu menggunakan kerja keras dan upayanya sendiri untuk akhirnya membantah pendapat tegas yang dia miliki tentang dia. Saat ini dia tidak lagi serigala muda yang tidak berusaha untuk berlari di sepanjang jalan yang kuat. Dia sudah berubah menjadi elang saat dia melayang ke langit yang luas. Dia yang sekarang tidak lagi takut pada lingkaran cahaya di sekitarnya yang membuatnya tidak bisa menatap lurus padanya. Ling Qingzu dengan lembut menghirup udara, sebelum diam-diam menatap sosok kurus yang berjalan menuju Lei Qian. Karena kamu telah tiba di tempat ini, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu telah datang. Chapter 754. Di bawah perhatian para penonton di sekitarnya, pemuda itu perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam kelompok murid-murid Dao Sek dan berdiri pada posisi yang tidak jauh dari Lei Qian.
Tidak ada rasa takut di wajah pemuda itu. Sebaliknya, senyum muncul. Siapa dia? Banyak orang di kerumunan sekitarnya agak terkejut ketika mereka menyaksikan Lindong berjalan keluar. Mereka awalnya berasumsi bahwa orang yang akan bertindak adalah Ying Xiaoxiao atau Wang Yan. Setelah semua, di antara murid-murid Dao Sekte, hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk berselisih dengan Lei Qian. Jelas bahwa pemuda di hadapan mereka bukanlah seseorang yang mereka kenal. Wang Yan, membiarkan pendatang baru melakukan pekerjaan kotor Anda. Apakah Anda berpikir bahwa saya adalah orang yang berbelas kasih dan murah hati? Mengolok Lei Qian setelah dia melirik Lindong. Setelah mendengar kata-kata Lei Qian, para murid gerbang Yuan di belakangnya mulai mengaum dengan tawa saat mereka melirik Lindong. Lindong Dao Sekte, tolong perlakukan aku dengan baik. Kata Lindong dengan senyum tipis saat dia menangkupkan tangannya ke arah Lei Qian. Lindong? Setelah mendengar nama ini, jelas bahwa Lei Qian terkejut, sementara tawa menderu dari murid-murid gerbang Yuan segera mereda ketika mereka menembak melihat Lindong keheranan. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka telah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah Lindong yang mengalahkan Yao Ling? Seru Jiang Tao dengan kaget. Jadi, kamu memang punya reputasi. Lei Qian sedikit terkejut, namun, dia kembali akalnya di saat berikutnya. Dengan senyum tipis, dia mengulurkan tangannya. Di tengah-tengah telapak tangan, ada jepit rambut jade yang memancarkan fluoresensi samar. Aku agak tertarik padamu. Karena Anda ingin menonjol, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya. Selama Anda bisa mengambil ini dari tangan saya, apa yang saya katakan sebelumnya masih akan berdiri. Mata Lei Qian terpaku pada Lindong, sementara sudut mulutnya ditarik perlahan untuk membentuk busur dingin. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika saya, Lei Qian akan mengambil tindakan, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Jika kamu dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan olehku, kamu hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Namun, niat dingin yang dingin mulai muncul dari dalam matanya. Saat keduanya berdiri dan saling menatap, para penonton di sekitarnya segera mundur dan membentuk lingkaran luas dengan mereka berdua di dalamnya. Detik berikutnya, tatapan ingin tahu yang tak terhitung banyaknya berfokus pada mereka berdua. Semua orang ingin melihat metode apa yang murid baru dari Dao Sekte akan gunakan untuk mengambil jepit rambut itu dari Lei Qian, salah satu dari 3 raja kecil Yuan Gate. Lindong, harap berhati-hati. Kata Ying Xiaoxiao agak cemas saat dia menatap punggung Lindong. Lindong mengangguk dengan lembut. Segera setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan maju selangkah. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba berubah serius saat Yuan Power yang tak terbatas tersapu keluar darinya. Sosoknya berubah langsung menjadi bayangan dan langsung menembak Lei Qian. Dari kelihatannya, dia benar-benar akan menghadapi Lei Qian langsung. Dia mencari mati. Melihat tindakan Lindong, beberapa murid gerbang Yuan segera mulai tertawa dan berkomentar dengan sarkastis. Kekuatan Lindong hanya pada tahap 7 Yuan Nirvana. Bahkan jika kecakapan tempurnya luar biasa, Lei Qian jauh lebih kuat dari Yao Ling. Bahkan Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan yang lainnya mengerutkan alis mereka setelah melihat tindakan Lindong. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka memiliki pemahaman yang agak baik tentang dia dan tahu bahwa Lindong tidak akan bertindak tanpa berpikir. Karena dia telah memilih untuk melakukan hal-hal dengan cara ini, dia pasti telah mempertimbangkan segalanya. Saat bayangan dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Lei Qian, senyum dingin muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, cahaya penerangan yang cemerlang muncul sekali lagi di tubuhnya. Fluktuasi Yuan Power yang mengamuk yang meletus jauh lebih kuat daripada 9 praktisi tahap Nirvana Yuan biasa. Kamu cukup cepat. Sayang sekali hal seperti itu tidak berguna untukku. Kata-kata ejekan terdengar dari mulut Lei Qian sebelum wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Mengambil langkah ke depan, cahaya pencahayaan yang gemerlap berfluktuasi liar sebelum berubah menjadi kepala singa pencahayaan di tinjunya yang mengangkat kepalanya dan meraung di langit. Kepalan singa gemuruh. Tinju Lei Qian bergemuruh, segera menyebabkan raungan singa yang dalam dan suara guntur menyebar keluar dari tinjunya. Fluktuasi cahaya pencahayaan yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke depan, menyebabkan tanah untuk langsung masuk ke jaringan seperti jaringan celah. Serangan Lei Qian cukup ganas dan dia tidak memiliki niat untuk bersikap mudah pada Lindong. Jika tinjunya ingin terhubung, bahkan 9 ahli panggung Nirvana Yuan akan menderita cedera serius. Keduanya sangat cepat dan keras. Dalam waktu kurang dari 1 nafas, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras seperti 2 meteorit.
Dalam tabrakan seperti itu, jelas bahwa Lindong akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena tinju Lei Qian sudah cukup untuk benar-benar menghancurkannya. Namun, menghadapi kelemahan absolut ini, tidak ada kepanikan yang hadir di wajah Lindong. Pupil hitamnya masih tenang dan jernih tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu. Cahaya pencahayaan mengamuk dari tangan singa tumbuh dengan cepat dalam ukuran di mata Lindong. Sama seperti hati semua orang yang tiba-tiba terangkat untuk mengantisipasi, senyum aneh muncul di sudut mulut Lindong. Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh sebelum fluktuasi mulai meletus. Sama seperti tinju singa gemuruh hendak memukul dada Lindong, anehnya membeku. Itu hanya membeku sesaat. Namun, ketika para ahli bertarung, sesaat sudah cukup untuk menentukan pemenang. Sama seperti tinju bercahaya hendak mengembun, tubuh Lindong telah melewati masa lalu Lei Qian seperti hantu. Hanya dua sosok yang saling bersilangan, suara rendah dan pengap yang tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, murid-murid dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung berkontraksi. Mereka kewalahan dengan kejutan yang merangkak keluar dari kedalaman mata mereka. Ini karena mereka melihat wajah Lei Qian tiba-tiba memerah setelah kedua sosok itu berpapasan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat besar meledak di dadanya, menyebabkan dia terbang mundur. Pada akhirnya, dia membanting keras terhadap batu besar. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh batu hancur berkeping-keping. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ekspresi awalnya mengejek pada murid-murid gerbang Yuan langsung berubah lamban. Mereka menatap kosong ke pemandangan aneh di depan mereka. Mereka benar-benar tidak bisa memahami apa yang terjadi ketika kedua sosok itu saling berpapasan. Orang yang seharusnya dikirim terbang seharusnya adalah bocah dari Dao Sek. Ying Xiao, Wang Yan dan yang lainnya semua sama-sama terpana oleh pemandangan ini. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Pertarungan awalnya eksplosif tampaknya telah tertahan oleh situasi aneh ini. Di tengah kesunyian yang mematikan, satu demi satu tatapan yang agak kewalahan karena syok bergerak dan fokus pada sosok kurus yang telah dilintasi oleh Lei Qian. Pada saat ini, tidak ada satupun cedera di tubuhnya. Seolah-olah kepalan mengamuk Lei Qian bahkan belum menyentuh tubuhnya. Sosok Lei Qian memanjat keluar dari puing-puing di kejauhan dan berdiri. Orang bisa melihat sidik telapak tangan merah tua di dadanya, sementara ekspresi marah dan jahat telah menggantikan ekspresi sebelumnya di wajahnya. Matanya menjadi merah saat dia menatap sosok di kejauhan sebelum meraung. "Aku, ayahmu akan mencabik-cabikmu hari ini." Saat dia meraung, sosoknya tampak seperti binatang buas yang marah saat dia langsung menyerang Lindong. Aura pembunuhannya yang menakutkan membuat kulit kepalanya merinding. Namun, sama seperti dia telah dibebankan selusin langkah ke depan, dia tiba-tiba membeku. Itu karena dia bisa melihat Lindong, yang berada di kejauhan, mengulurkan tangannya ke arahnya. Di tangannya, ada jepit rambut Jade yang duduk dengan aman sementara samar mekar dengan cahaya, seolah-olah itu terus-menerus mengejek Lei Qian saat itu berkilau. Jepit rambut itu sudah direnggut. Setiap penonton di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar membuka mulut mereka sedikit lebih lebar sementara mata murid-murid gerbang Yuan lebar seperti individu yang tenggelam dengan wajah yang dipenuhi dengan ketakutan. Ketika angin sepau-sepau bertiup melewati daerah itu, menggulung beberapa debu yang melayang pergi, itu meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertandingan yang brilian. Namun, itu berakhir dengan cara yang lucu. Akhir cerita seperti itu jelas melebihi harapan semua orang, termasuk Lei Qian. Oleh karena itu, ketika dia melihat jepit rambut di tangan Lindong, ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. "Kamu harus membayar," kata Lindong dengan santai sambil menatap Lei Qian sambil bermain dengan jepit rambut di tangannya. Suaranya perlahan menyebar, menyebabkan seluruh area ini menjadi lebih sunyi. Di sebuah paviliun jauh, mata yang dalam dan jernih dari seorang wanita yang dingin dan cantik perlahan-lahan mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat ini. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.